Kembali lagi di channel saya. Video kali ini saya ingin melanjutkan sesi yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya saya sudah menjelaskan, mmm, saya sudah sharing mengenai bagaimana cara pembuatan dari pegulung, dan saat ini saya akan melanjutkan ke step berikutnya. Oke, step berikutnya saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana caranya membuat beam, atau gimana cara kita menentukan beam. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda, informasi yang berbeda, bisa ditulis di kolom komentar. Mari kita belajar bersama agar mendapatkan bangunan yang lebih sempurna untuk konsep bangunan bambu tersebut. Karena saat ini juga kita belum memiliki standar umumnya di Indonesia mengenai struktur dari bambu itu sendiri. Dan mengingat bambu merupakan bukan golongan dari soft material, melainkan golongan dari rumput, jenis rumput, mungkin kita perlu mengantisipasi kekuatannya agar kita mendapatkan struktur yang lebih akurat. Oke, mungkin saya langsung saja. Bisa dilihat pada gambar. Saya akan screenshot terlebih dahulu. Oke, jadi saya mulai lagi dari yang awal, simpulkan lagi dari yang awal. Berikut ini merupakan atap. Ini merupakan atap. Nah, kasus ini dia menggunakan atap lupuh. Sedangkan untuk fascia, dia menggunakan bambu lidi dan tidak di finishing. Expose bambu lidi. Nah, untuk penggulungnya sendiri, berbeda dengan apa yang telah saya terapkan pada file Rhino-nya, ini menggunakan bambu bandel, lidi bandel. Oke, dan berikutnya ada bagian ridge, di mana untuk contoh bangunan ini, ridge-nya ini menggunakan bambu petung ya, atau bambu lidi, tidak terlalu jelas saya lihat. Kayak seperti ini bambu petung. Dan untuk kolom atau untuk beam ya. Nah, ini merupakan yang akan kita buat saat ini, yaitu beam-nya. Untuk konsep beam yang akan saya buat, persis seperti ini. Jadi ada kolom, satu kolom. Saya ingin memanfaatkan satu kolom, jadi tidak terlihat terlalu tebal. Setelah itu ada beam. Beamnya juga menggunakan satu bambu, tetapi lurus, tidak rep-rep. Jika lurus, ada kemungkinan saya akan menggunakan 2 atau 3, tergantung dari bentangannya. Nah, jadi sistem yang akan saya gunakan persis seperti yang ada di foto, seperti ini. Nah, tapi kalau saya pribadi, akan ada tambahan beberapa bagian yang sebagai support atau pengikat. Seperti misalnya pada beam ini yang saya lingkari sebelumnya, saya mungkin ada tambahan support ke sini. Atau secara istilahnya kita sebutnya ini bracing. Dan juga ada klausa yang mengikat di atas. Ini sebagai struktur tambahannya untuk memperkuat beam ini. Karena bentangan dari sini sampai sini, jika lebih dari 2 meter, akan ada kemungkinan defleksi. Ada penurunan di area sini. Di area sini. Maka inilah supportnya nanti. Bracing ini. Oke, untuk persingkat waktu kita lanjut aja ke file Rhino. Oke, kita lanjutkan ke tahap pembuatan beam-nya. Atau sering kita bilang roof beam. Saya kembalikan ke mode shade. Oke. Di sini saya tetap akan membuat patok atau sebagai parameter, sebagai acuan saya. Nanti ketika saya ingin membuat beam-nya, jika teman-teman masih ada di sini dibiarkan saja, karena saya selalu mendelete sesuatu yang tidak berguna di gambar untuk memperingan, tapi ada baiknya kita menggunakan layer. Nah, nanti di akhir saya akan menggunakan layer, karena saya sudah terlanjur ke tahap penggambaran, mungkin di akhir kita akan membawanya ke bentuk layer. Oke. Tahap yang akan selanjutnya untuk membuat beam sama seperti sebelumnya karena dia masih ada hubungannya dengan atap. Saya akan menggunakan surface atap sebagai acuannya, sebagai parameternya. Di sini saya akan offset sampai titik tengah dari diameter beam yang akan saya gunakan. Ayo kita ambil kalkulator. Oke, dari sini ke melewati fascia, yaitu 50 mili, kita tambah melewati rafter 70 mili, tambah melewati
pegulung, itu 100 mili, tambah diameter dari bim itu sendiri. Jadi saya akan menggunakan bim dengan diameter 12 cm. Kenapa 12? Karena 12 cm sudah cukup untuk menahan beban dari bim dan rafter. Dari pengalaman saya di lapangan dan memang pada dasarnya bim kita sering menggunakan antara 12 sampai 14. Itu tergantung dari bentangannya juga. Karena di sini saya juga akan membuat bangunan atap ini tidak terlalu berat. Makanya dari awal untuk ridge tersebut saya menggunakan diameter 10 cm dan akan membesar ke bawah. Gitupun juga dengan kolom saya akan menggunakan diameter 14. Karena bambu tersebut tidak monoton, ukurnya segitu-segitu aja tidak. Jadi dari bawah itu besar sampai atas itu terkadang mengecil. Nah, di sini saya akan mengambil ukuran rata-ratanya. Untuk BIM itu sendiri rata-rata akan saya gunakan 14 sampai 12 cm. Nah, untuk penggambaran saat ini saya akan menggunakan 12 cm. Oke, kembali lagi ke tadi, saya tambah dari 220 tambah ke 60 mili untuk radius dari BIM tersebut, sama dengan 280. Oke, langsung saja saya offset dari surface ini, offset dengan distance 280, spasi. Spasi. Oh, tidak mau ya, saya ulang ya. Offset surface, select surface-nya, spasi, distance 280, spasi. Oke, sudah. Nah, jika sudah, saya akan langsung membuat jarak BIM tersebut dari ridge ke fascia. Untuk jarak itu sendiri saya akan potong sebanyak 30 cm dari ujung edge surface ini. Karena saya tidak mau BIM tersebut melewati dari garis fascia agar bisa aman dari hujan ya. Nah, sekarang saya offset. Saya langsung saja offset curve on surface. Saya klik garis terpinggirnya. Nah, panahnya saya buat ke dalam dengan cara ketik F, spasi, flip. Setelah itu saya buat jumlahnya menjadi 30 cm atau 300 mili. Oke, jika sudah, saya akan split surface ini agar saya mendapatkan garis, agar saya mendapatkan surface yang sesuai jarak BIM yang saya inginkan. Saya klik objeknya, setelah itu saya klik cuttingnya. Bukan ini, tapi garis. Oke. Jika sudah, saya akan delete bagian yang sudah saya cut. Selanjutnya, saya ingin mendapatkan cutting juga pada bagian tengahnya, sehingga BIM saya tidak perlu saya atur lagi ketika saya sudah melakukan projection. Di sini saya extrude, setelah itu saya klik surface-nya, saya split, terluar, saya delete juga yang ada di dalam. Oke. Jika sudah, sekarang saya memikirkan jarak atau lokasi BIM tersebut, di mana saja. Pertama-tama, saya akan mengambil garis terluar dari atap ini. Saya menggunakan perintah Dub H. Saya pilih bagian terluar, spasi. Setelah itu, set PT, spasi. Saya pilih Z, align to G-plane. Oke, jika sudah, saya langsung klik bagian samping. Selanjutnya, saya akan offset dia. Rencananya, saya akan offset sejauh pegulung yang sudah saya buat. Jika saya menggunakan offset seperti ini, sudah pasti saya tidak akan mendapatkan pegulungnya, karena sebelumnya saya masih menggunakan sistem manual ya untuk pegulungnya. Jadi untuk tahapan kali ini saya akan mengambilnya langsung dari atap tersebut, dari pegulung itu sendiri. Pertama-tama saya akan menggunakan perintah cell curve. Oke, saya ingin mendapatkan garis yang sebelumnya saya sudah buat pada saat saya membuat pegulung. Jadi saya akan ketik cell curve, setelah itu isolate, dan ya, ini dia garisnya. Saya klik isolate. Setelah itu saya set PT. Setelah itu saya klik untuk set dan zipline. Saya show kembali. Oke. Nah, pada tahapan ini saya akan membuat jarak antar BIM-nya dengan pegulung ini sebagai patokannya dan atap ini sebagai sistem offset-nya. Saya akan membuat garis secara berlawanan, yaitu ke arah koordinat warna merah. Setelah itu saya akan move pada titik ujung dari pegulung itu sendiri. Nah, dari pegulung ini sendiri, saya akan copy ke area yang paling belakang juga.
Nah, di sini saya akan offset dari sini ke dalam sebanyak 1,2. Kenapa 1,2? Karena saya ingin tata letak kolomnya itu tidak terlalu dekat di ujung. Jadi dari ketika kita berada di tengah itu, melihat ke depan, itu leluasa kita melihat areanya. Jika saya buat dia terlalu ke dalam, kolomnya itu akan mengganggu. Jadi di sini juga saya kita pelan-pelan memperhatikan sistem desain kita seperti apa, sehingga tidak terlalu monoton ya. Nah, setelah itu yang di belakang juga saya akan offset ke depan secara 1,2. Setelah itu, saya akan buat satu garis, saya akan bagi dua ke arah tengah. Pertanyaan, kenapa 1,2? Kenapa nggak 2 meter? Kenapa nggak 3 meter? Oke, karena kelipatan yang baik menurut saya, sepengalaman saya itu 60 cm. Karena offsetnya 60 cm. Jika lebih dari 1,2, itu minimal kita harus ada support. Nah, jadi, bisa saya taruh kolom di sini. Saya akan poinkan posisi tempat saya akan menaruh kolom. Di sini, dan di sini. Nah, jika dari sini saya taruh maju, misalnya saya tempatkan di sini, ini menurut saya akan sangat mengganggu dan kolom akan terlalu keluar ya, dan saya khawatir akan hujan nanti. Maka dari itu saya akan taruh agak menengah. Nah, saya buat 1,2 agar posisi ini tetap terjaga. Jadi ketika misalnya jaraknya ini 60 cm, sekarang misalnya saya buat jarak dari sini ke depan, itu sekitar 2 meter, di sini saya akan menambah satu support nanti ke tengah untuk kolomnya. Begitu pula juga yang di belakang. Jadi saya sangat sering menggunakan perkalian dari 60 cm. 1,2, 2,4. Nah, itu pun juga berlaku pada kolom ke kolom. Jika kolom ke kolomnya ini 1,9, nah saat ini bisa dilihat ya di sini ya, untuk areanya, untuk length-nya, untuk panjangnya, itu 1,9. Nah, bagi saya ini masih aman. Maksimal standar saya ketika saya mendesain, saya buat 2,4. Jadi di atas dari itu, saya akan menambahkan satu kolom lagi. Jika kurang dari itu, saya akan tetapkan jumlah kolomnya 1 biji. Jadi seperti itu. Akan saya lebih detail penjelasan ini di video berikutnya, karena mengingat waktu juga, saya akan fokus terhadap pembuatan BIM itu sendiri. Oke, setelah saya membuat garis ini, saya sudah menentukan posisi kolom, saya akan offset bagian ini ke arah samping sebanyak 1, 2, 0, 0. Sorry, 1, 1, oke. Mungkin saya akan mengingatkan di awal, kolom yang akan saya gunakan dengan diameter 14 cm. Range-nya antara 16 atau 15 sampai 13. Tapi 13 huruf kecil ya. 14 ujung lah, 14 ujung. Bawahnya mungkin lebih dari 14, bisa 15 atau 16. Di sini saya akan buat dengan sistem rata saja 14 cm, jadi saya akan bagi dua. Terlebih dahulu untuk mencari radiusnya, jadi saya dapatkan 70 cm ke depan dan 70 cm ke belakang. Setelah itu saya offset kembali ke depan dengan diameter dari beam itu sendiri, yaitu 60 cm. Itu juga yang di belakang saya offset ke belakang, yaitu 60 cm. Yang bagian tengah ini saya delete. Oke, saya sudah mendapatkan lokasi beam-nya. Ini dan ini. Ini merupakan garis as dari posisi beam. Di sini saya langsung copy ke bagian kolom di tengah dan kolom yang ada di belakang. Setelah itu, bagian yang saya pilih ini merupakan area beam, akan saya project ke area surface yang sudah saya buat di atas. Saya akan project, dan saya klik surface-nya. Spasi. Saya ulangi. Mungkin saya delete dulu ya, biar lebih jelas. Oke, setelah garis untuk patokan beam dikerjakan, selanjutnya saya akan project garis ini ke atap. Saya klik garisnya, setelah itu saya klik project, dan saya klik surface-nya. Nah, jika sudah jadi, teman-teman bisa hide untuk surface-nya atau group terlebih dahulu. Jadi teman-teman tidak kehilangan garis tersebut. Group, dan untuk surface-nya ini, karena sudah tidak saya gunakan, saya hide dulu. Setelah itu, kita klik garis yang tadi. Oke, ini dia. Nah, jadi kita bisa lihat kasus di sini. Beam yang akan kita gunakan itu melengkung.
Ada yang lurus, ada yang melengkung. Yang paling keras itu melengkung pada bagian tengah ya. Nah, untuk kasus seperti ini, biasanya saya tetap akan buat beam ini lurus. Dan nanti akan saya tambahkan filler di bagian tengahnya untuk mendapatkan, untuk mengejar level dari pegulung ini ya. Mungkin saya tambahkan satu pegulung lagi di bagian tengah, atau saya hanya tambahkan fillernya saja dari split, seperti itu. Oke, untuk tahap ini, untuk beam ini saya akan rebuild. Kenapa saya rebuild? Karena saya tidak mau menggunakan bambu rep-rep. Jika kita rep-rep, rules-nya jika kita rep-rep, kita harus menggunakan lebih dari satu bambu. Dan di sini kasusnya saya tidak mau menggunakan lebih dari satu bambu dan saya ingin membuat bangunan saya terlihat slim ya, terlihat efisien. Oke, di sini saya ganti poinnya menjadi 2 poin dan degree-nya 1. Jadi dia akan lurus. Setelah itu, saya ketik pipe dengan diameter 120 spasi. Nah, setelah ini jadi, saya akan sel last untuk mengeklik objek sebelumnya. Setelah itu saya group terlebih dahulu dan selanjutnya saya mirror. Seperti ini. Oke. Nah, jadi bisa dilihat ya, beam yang saya terapkan itu seperti ini. Untuk di sini sudah menyentuh, di atas juga sudah tepat di bagian jatuhnya pegulung bagian tengah. Ini juga sudah menyentuh, yang jadi masalah itu di bagian tengahnya saja. Nah, ini lumayan panjang. Kasusnya ini mungkin saya akan menggunakan filler nanti, atau saya tambahkan lagi satu bambu untuk mendapatkan level yang sesuai. Oke, setelah ini diselesaikan, selanjutnya saya akan membuat kuncian. Nah, atau mungkin saya akan menambahkan kuncian ya, di area sini bracing untuk mengikat pegulung ini. Cara yang menambahkannya adalah seperti biasa, saya hide dulu beam ini, setelah itu saya klik curve-nya, setelah itu saya project ke bawah. Nah, setelah saya project ke bawah, untuk yang sudah tidak saya gunakan lagi, saya delete. Nah, pada bagian ini, saya akan explode. Maaf, karena saya tidak blok, saya akan ungroup. Spasi. Oke, sudah jadi. Di sini saya akan mengambil garis tengahnya dengan diameter 6, pertama ke 60, setelah itu, atau mungkin kita bisa tinggal move aja ya. Move, kita taruh pas di bagian tengah-tengah. Dari sini, saya akan ketik show. Ini saya hide. Oke, untuk bagian ini saya akan tarik ke atas. Saya akan gunakan perintah move, vertikal. Saya akan menggunakan bagian tengah dari beam ini sendiri. Setelah itu, saya akan break, ketik break, dan saya pilih untuk, saya pastikan dia sudah kenal jarak tengah. Gitu pula untuk bagian yang terpinggirnya. Pinggirnya saya akan buat sampai tidak melewati dari beam itu sendiri. Sampai di sini. Nah, setelah itu, saya akan mirror. Saya klik kedua curve-nya, saya join. Dan saya buat pipe. Dengan diameter sesuai dari jarak antar kedua beam ini, yaitu 140. Oke. Jadi seperti ini. Nah, untuk ini, karena menurut saya ini terlalu pendek, mungkin saya akan naikkan sedikit ya. Dengan jarak 400. Ya. Nah, jika teman-teman sudah terjadi beam seperti ini, teman-teman bisa geser ke area yang merah dan dilakukan penyesuaian. Setelah itu, pada area ini teman-teman bisa lakukan Ctrl Shift klik. Ctrl Shift klik. Setelah itu teman-teman bisa move ke area penyesuaian di bagian tengah. Oke, sehingga jadi seperti ini. Oke, nah untuk bagian belakangnya juga saya sudah selesaikan. Jadi untuk pembuatan beam pada atap ini sampai ini saja, karena saya tidak akan menambahkan beam lagi. Untuk pada bagian area ini dan juga area depan, saya akan supportnya menggunakan kolom. Nah, tahap selanjutnya untuk di video berikutnya saya akan menjelaskan penggunaan
atau pembuatan kolom pada atap ini. Saya rubah ke area render, ke mode render. Jadi bentuknya itu terlihat seperti ini. Mungkin saya akan membuat sedikit kolom ya. Nah, saya sudah membuat poin di sini, yang dimana ini kan jadi kolomnya. Sini akan membuat circle dengan diameter 140. Itu juga yang lainnya. Atau dengan cara yang lain juga bisa, dengan cara klik semuanya, setelah itu tarik ke atas. Di sini teman-teman bisa rubah garisnya menjadi pipe 140. Nah, ini bangunnya terlalu tinggi, jadi saya ingin menurunkan atap ini. Untuk menurunkan atap ini, saya pilih area yang paling terendah, dan saya tarik ke bawah dengan ketinggian 1,8 meter. Kenapa 1,8 meter? Karena itu jarak manusia yang bisa dilewati. Jadi, untuk area lain sudah pasti bisa dilewati manusia, dan ini menjadikan jarak minimumnya. Saya mengambil jarak minimum karena saya ingin bangunan ini bisa aman dari hujan. Move ke area bawah. Oke. Di sini saya dapat menyesuaikan kolomnya. Saya menggunakan perintah Ctrl Shift ya, tahan, setelah itu saya klik. Cell curve, saya hide. Nah, untuk bagian ini saya akan mirror 0,0,0 area sana. Oke. Nah, untuk kolom ini masih belum selesai ya. Ini hanya jadi bahan kasaran saja, karena selanjutnya saya akan tambah kolom ke tengah. Tembakan kolom ke tengah sebagai support untuk ridge di sini. Karena jaraknya itu dari sini ke sini itu lebih dari 1,5 atau 1,2. Mau nggak mau saya harus ada tambah support di bagian ini. Begitu pula juga di bagian belakangnya. Ini sangat riskan. Saya juga akan menambahkan support. Itu saya akan terapkan di video yang kedua. Sampai saat ini saya akan menjelaskan hanya sampai pada bagian beam saja. Oke, saya rubah mode render. Oke, jadi itu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.